Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi pemrograman yang bertema dasar pemrograman di JavaScript. Jadi di materi kali ini kita akan membahas 5 topik. Di antaranya yaitu yang pertama ada konsep dan implementasi variabel di JavaScript. Yang kedua ada konsep dan implementasi operator di JavaScript. Yang ketiga ada konsep dan implementasi struktur kontrol di JavaScript. Yang keempat ada konsep dan implementasi fungsi di JavaScript. Dan yang terakhir ada konsep dan implementasi objek di JavaScript. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan implementasi variabel JavaScript. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sebenarnya variabel. Jadi variabel itu merupakan sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi kita ibaratkan seperti ember. Jadi ember itu merupakan tempat yang namanya adalah ember, yaitu yang memiliki fungsi untuk menampung sesuatu. Jadi ember itu kan biasa orang lebih menggunakannya untuk menampung air, tetapi ember juga bisa ditampung, bisa menampung sesuatu hal yang lain. Sama juga seperti variabel. Variabel itu gunanya untuk menampung nilai, tapi nilai yang ditampung itu bisa berupa angka, bisa berupa boolean, bisa berupa tulisan dan lain-lain. Jadi untuk lebih memahami variabel, ada langkah-langkah yang harus kita pahami untuk membuat variabel, yaitu yang pertama yaitu deklarasi. Deklarasi itu adalah sebuah tahap untuk mendaftarkan variabel ke dalam lingkup yang sesuai. Jadi dan inisialisasi yang kedua yaitu proses pemesanan atau penyediaan memori yang digunakan untuk variabel. Dan yang terakhir adalah assignment, digunakan untuk menetapkan nilai yang spesifik untuk disimpan pada variabel. Kemudian contoh. Baik, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi contohnya itu seperti jika kita menuliskan var nama. Jadi pada proses ini kita sudah masuk ke proses variabel sekaligus kita masuk ke inisialisasi. Jadi kita sudah membuat variabel sekaligus mendaftarkan variabel di dalam lingkup yang sesuai, lalu akan dipesan satu blok memori untuk nantinya kita bisa menyimpan nilai di dalamnya. Nah, setelah proses inisialisasi selesai, kita langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses assignment. Proses assignment itu seperti ini. Nama, kita memasukkan nilai sebuah variabel tersebut, misalnya nama Andre. Nah, di sini kita sudah masuk pada proses assignment, di mana kita menugaskan kata Andre ini untuk disimpan di sebuah variabel. Jadi baik. Saya ingatkan, jangan lupa untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan assignment pada sebuah variabel. Oke. Jadi tadi kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel kita menggunakan var. Jadi sebenarnya untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu kita bukan hanya menggunakan keyword var saja. Jadi keyword itu ada beberapa jenis keyword, sebenarnya banyak. Jadi diantaranya itu ada var, let, dan const. Jadi pada pembahasan kali ini kita hanya menggunakan var saja. Di sini ada aturan membuat variabel, di mana kita tidak boleh menggunakan spasi pada saat pembuatan variabel. Kemudian nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian jika ingin membuat nama variabel lebih dari satu, bisa menggunakan underscore, simbol dolar, dan camel case. Kemudian nama variabel tidak boleh sama dengan keyword dalam server JavaScript.
Kemudian kita akan bahas satu-satu. Kita tidak boleh menggunakan spasi, ya saya rasa teman-teman di sini paham ya. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Jadi variabel itu kita tidak boleh mengawali seperti ini, tidak boleh mengawali dengan angka, pasti akan error nantinya. Jika kita ingin menggunakan angka, kita bisa menggunakan di akhirnya. Terus jika kita ingin menggunakan variabel lebih dari satu, kita bisa memisahkan nama tersebut dengan underscore seperti ini, atau nama simbol dolar, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini ya, var nama saya. Oke, jangan lupa yang terakhir ini adalah format camel case, di mana format camel case ini adalah format untuk menyambungkan dua kata variabel sekaligus. Tetapi ingat ya, dimana huruf pertama dari kata pertama sebuah variabel tersebut harus menggunakan huruf kecil, dan huruf pertama dari kata kedua dan berikutnya itu harus menggunakan huruf besar. Oke, jadi kita masuk ke di sini ada yang namanya shorthand. Shorthand itu adalah sintaks untuk mempersingkat penulisan variabel. Langsung saja contohnya, contoh dari shorthand itu seperti ini ya. Jadi kan kita biasa kalau ingin menuliskan variabel, kita menuliskan keywordnya itu satu-satu ya. Kita menuliskan keywordnya terus menerus, yang itu akan membuang-buang waktu kita, akan menggunakan waktu kita lebih banyak, apalagi jika kita mempunyai waktu yang harus mempunyai waktu sedikit untuk mengerjakan sebuah program. Jadi untuk mempersingkatnya kita bisa menggunakan var nama, contohnya ini nama. Kemudian kelebihan dari shorthand ini, kita bisa langsung mendeklarasikan, menginisialisasi sekaligus kita melakukan assignment, dimana nama sama dengan misal Andre. Nah, di sini kan tadi sebelumnya kita menggunakan titik koma. Nah, jika kita menggunakan shorthand ini, kita hanya menggunakan koma, kemudian kita lanjut di bawahnya dengan variabel berikutnya, contoh nama, kelas, contohnya A. Nah, selanjutnya kita menggunakan koma, kemudian nama kelas, kemudian variabel selanjutnya kita gunakan ini contoh. Oke, jangan lupa untuk variabel terakhir yang kita gunakan itu harus diakhiri dengan titik koma. Oke, kita coba jalankan. Oh iya, jadi jangan lupa untuk memanggil atau minta outputnya dengan cara console log, terus kita tulis dalam parameternya ini nama variabel yang ingin kita panggil, contoh nama, bukan contoh sih, contoh nama kelas, kemudian pintar. Gitu ya. Oke, langsung kita pergi untuk merun. Di sini kita refresh, apa yang akan muncul? Nah, jadi programnya tadi ya yang muncul, permintaan yang kita minta tadi keluar seperti nama Andre, kelas A, pintar, pro. Jadi untuk mempermudah program kita bisa menggunakan shorthand tadi. Di sini ada juga yang namanya variable scope, tetapi variable scope itu kita harus memahami terlebih dahulu tentang function dan object. Sementara untuk
materi function dan objek itu kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin belajar tentang variable scope, tolong ditonton dulu atau dipahami dulu tentang materi function objek yang akan teman-teman saya jelaskan. Jadi untuk materi variabel cukup sampai sini dulu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wisudawan, stambuk R5212035. Di sini saya akan menjelaskan struktur kontrol dalam JavaScript. Pertama, saya akan menjelaskan conditional for, kedua if dan else, ketiga switch, keempat for, kelima while, keenam while do, ketujuh function untuk fungsi. Ayo kita mulai saja. Pertama, conditional for. Conditional for ini seperti data, seperti aplikasi toko bagi toko. Nah, kita mulai input, kita login karyawan toko. Jika dia karyawan toko, maka dia benar. Halaman selanjutnya, jika dia login pakai bukan akun karyawan toko, maka dia false, dia akan kembali ke login itu semula. Di sini saya akan menjalankan tentang if atau if. Ini adalah program if. var nama Wahyu, if nama sama dengan Wahyu, konsol log nama saya adalah Wahyu. Di program di atas ini tidak akan menjalankan perintah konsol log nama saya adalah Wahyu jika variabel nama tidak berisi string Wahyu. Ini adalah string, sedangkan ini permintaannya dia bukan string. Nah, ini bukan string, jadi dia akan pada program di atas ini akan menjalankan perintah konsol log sudah dewasa karena variabel umur tidak berisi string. Nah, dia di if ini dipenuhi perintahnya. Perintahnya if dipenuhi dengan yang di atas, jadi dia tampil sudah dewasa. Nah, ini adalah program menggunakan if dan else. Di sini var 16, if umur 17, konsol log Anda sudah dewasa, else konsol log Anda belum dewasa. Kemudian program di atas ini akan menjalankan perintah konsol log Anda belum dewasa karena variabel umur di atas adalah 16. Jadi if-nya tidak terpenuhi. Sedangkan di sini 16, sedangkan di if 17. Jadi dia menjalankan Anda belum dewasa. Kita lanjut ke switch. Switch ini seperti mengambil satu case. Ini switch per hari. Hari adalah sebanyak 7 hari. Saya cuma buat di sini 2. Case 1, case 2. Contoh log Senin, konsol log Selasa, break default, konsol log atau Selasa. Di awal pada program ini terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari 1 atau 2 sama salah satu nilai, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi, blok row di baris paling bawah lah yang dijalankan. Nah, di sini yang jalannya adalah hari ini, bukan Senin atau Selasa. Karena di sini karena di sini ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi di blok ini, nggak ada. Di var ini ada 7 hari, nggak ada yang di bloknya. Jadi dia menampilkan default. Kita ke for. Di for ini for let A1 atau kurang dari 100 A plus konsol log A. Variabel hitungan tugasnya untuk menyimpan hitungan pengulangan. Hitungan lebih dari 100 artinya selama nilai hitungan lebih kecil atau sama dengan 100, maka pengulangan akan terus dilakukan. Dengan kata lain, perulangan akan mengulangi sebanyak 100 kali. Hitungan plus fungsinya untuk menambah satu nilai hitungan pada setiap pengulangan. Jika tiada ini, maka pengulangan akan berjalan terus sampai komputer itu error.
kita ke while. Kondisi dia bisa kita isi dengan perbandingan maupun variabel boolean. Kondisi hanya memiliki nilai true dan false. Perulangan while akan berhenti sampai kondisi bernilai false. Seperti var D1 while D kurang dari 20 konsul log D12 plus. D menambah 1. Nah, while do ini hampir sama kayak while tadi. Cuma while do ini dikerjakan dulu do-nya baru dicek kondisi while-nya. Kalau kondisi bernilai true, maka lanjut perulangan. Oke, kita function. Function fungsi di dalam JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti juga method. Function pagi yang menampilkan data selamat pagi dalam dua bahasa. Seperti berikut. Function pagi, dia akan menampilkan dua bahasa ini. Konsol selamat pagi, konsol log good morning pagi. Sekian dari saya, terima kasih tentang penjelasan dan tidak kurangnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Mukra, NIM F51250 dari kelompok 7. Kita akan melakukan dan implementasi fungsi di JavaScript. Fungsi atau function adalah kata kunci utama pada JavaScript yang membuat JavaScript powerful, double, forward. Atau definisinya yaitu subprogram yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Kategori function: built-in function, user-defined function. Jenis function: method, class, constructor, module. Kategori function: built-in yaitu fungsi JavaScript adalah fungsi bawaan di mana tinggal dipilihkan saja dan untuk mempermudah pengerjaan perintah yang berulang-ulang. User defined function adalah fungsi memanggil JavaScript built-in. Kita cukup memberikan nama fungsi dalam script. Method adalah jenis function. Method adalah untuk mempermudah penggunaan array. JavaScript menyediakan beberapa fungsi yang melekat pada setiap variabel array. Kelas merupakan function pada JavaScript. Kelas dalam JavaScript juga JavaScript juga menurut kelas atau biasa interchange. Struktur adalah metode spesial untuk pembuatan dan penginisialisasian objek yang dibuat dengan kelas. Function biasa. Function ini paling sering digunakan untuk belajar, terutama yang baru belajar JavaScript seperti saya. Contoh function biasa seperti ini. Lanjut. Function regular. Function regular adalah pola yang digunakan untuk mencocokkan kombinasi karakter dalam string. Contohnya seperti ini. Dan ini outputnya. Lanjut. Function ekspresi. Fungsi ini sebenarnya adalah anonymous function atau fungsi nama. Contohnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Lanjut. Function panah. Fungsi ini sering digunakan di kode JavaScript karena lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Ini outputnya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Putra Ramadan dengan NIM
52120.026. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP. JavaScript juga mendukung pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming karena mengenal konsep objek, properti, dan metode. Mungkin juga banyak yang melewatkan salah satu sifat dasar OOP yang terdapat pada JavaScript, yaitu pewarisan. Pewarisan dalam JavaScript disebut prototype. Ketika kita belajar tentang OOP, pasti kita akan bisa lepas dari objek. Objek memungkinkan para programmer untuk menggunakan kembali kode-kode yang pernah ditulis atau reuse. Inilah yang merupakan sifat dasar dari OOP. Objek dalam JavaScript dan banyak bahasa pemrograman berorientasi objek yang lain adalah sebuah tipe data. Objek dalam JavaScript dan banyak bahasa pemrograman lain adalah sebuah tipe data. Tipe data yang lain yang lebih primitif yang sudah lama itu adalah string, number, dan boolean. Dan berikut saya akan menampilkan contoh dari string, number, dan boolean seperti ini. Sedikit lebih rumit untuk mendeklarasikan objek. Jika string dianalogikan sebagai kata atau kumpulan karakter, number sebagai angka, dan boolean sebagai pernyataan benar atau salah. Objek dianalogikan sebagai suatu benda yang lebih kompleks. Sama seperti mendeklarasikan variabel dengan tipe data primitif. Untuk menciptakan objek digunakan kata kunci var. Untuk contoh yang akan saya buat itu adalah objek kucing. Saya akan memasukkan var kucing sama dengan kurung perawal titik koma. Nah, seperti pada contoh yang tadi menciptakan sebuah objek yang kosong dan diberi nama kucing. Di dunia nyata tentu saja tidak ada objek yang kosong. Maka dari itu, pada tipe data ini, objek juga dikenal properti dan method. Properti dan method adalah variabel dan fungsi yang berada di dalam objek. Contohnya seperti ini. Di sini kita masukkan var kucing sama dengan buka kurung perawal umur 23, warna hitam, suara titik 2 function, kurung titik kurung, buka kurung perawal, return, tanda petik, meong, tanda petik, titik koma, buka perawal, tutup perawal, titik koma. Nah, maka jadilah sebuah objek kucing yang memiliki dua properti, yaitu umur dan warna, dan sebuah metode suara. Jika pada tipe data primitif, tinggal ambil saja nama variabelnya, karena variabel itu berisi data yang ingin diakses. Sedangkan untuk tipe data objek adalah dengan menggunakan dot notation dengan formula sebagai berikut. Jadi kita dapat mengakses properti dengan cara menulis kucing titik umur atau kucing titik warna dan kucing titik suara untuk mengakses metode. Seperti halnya pada function, sebuah metode juga dapat diberikan satu atau lebih parameter. Parameter adalah variabel yang dilewatkan pada function atau metode. Pada contoh yang tadi, metode suara akan ditambahkan sebuah metode dengan parameter. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.